Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Kita kembali membuka Al-Quran. Kita buka surat Luqman ayat di akhir, ayat 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Sungguhnya hanya Allah yang Maha tahu kapan akan terjadi kiamat ini, akan terjadi hancurnya dunia ini. Dunia saja akan hancur, apalagi diri kita yang sangat kecil, yang tak berdaya, yang hidupannya sangat terbatas. Langit bumi akan hancur. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kenikmatan kepada kita berupa turunnya hujan, tumbuhnya tanaman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya memperhatikan kita yang sudah bisa berjalan, bisa berbicara, bisa mendengar. Semuanya Allah sediakan kenikmatan ini adalah untuk manusia yang beriman, termasuk yang masih berada di dalam alam rahim, di dalam rahim ibu-ibu yang sekarang sedang dalam keadaan hamil. Dan apa yang akan terjadi, yang akan dialami oleh janin yang masih berada dalam alam rahim, semuanya Allah yang menentukan. Ada yang lahir langsung menghadap kepada Allah. Ada yang diberi kesempatan untuk hidup sampai berbulan-bulan. Ada yang sampai tahunan. Ada yang sampai puluhan tahun. Mari kita ingat sudah berapa Ramadan kita lewati. Apakah Ramadan ini akan berlanjut, kita temui dengan Ramadan berikutnya, atau Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir buat kita? Sungguh banyak berita yang mengingatkan kita di akhir Ramadan, masuk ke hari raya, ingin bertemu dengan keluarga, ternyata tidak sempat bertemu karena harus menghadap kepada Zat yang Maha Kuasa. Atau pulang bertemu dengan keluarga, ingin menuju tempat aktivitas lagi, kerjaan lagi, tidak sempat sampai di tempat tujuan karena harus segera menghadap kepada Zat yang Maha Pengatur, Maha Kuasa. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tiada seorang pun dari kita dapat mengetahui di mana, dalam keadaan bagaimana mati akan menjemput kita. Yang sehat, kalau kita jumlahkan, kita ingat, kita bandingkan, dijemput ajal jauh lebih banyak daripada orang yang sakit. Karena kecelakaan, karena peristiwa yang besar, gempa, tsunami, angin topan, dan lain sebagainya. Banyak orang yang lalai terhadap hal ini. Padahal boleh jadi
yang paling lalai saat ini adalah yang paling dekat dengan ajal. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Apabila kita masih sampai usia kita sampai besok, kita pun tidak tahu apa yang akan dapat kita kerjakan besok. Apakah masih dalam keadaan normal sehat, atau jatuh sakit, atau dihadapkan kepada problem yang tidak dapat kita bayangkan sebelumnya. Saat ini kita tidak dapat membayangkan apa yang dapat kita kerjakan besok. Persiapan yang mesti kita miliki saat ini adalah memohon bimbingan kepada Allah agar Allah berikan kepada kita bekal menghadapi kenyataan yang harus kita alami. Tidak bisa kita tolak kenyataan yang Allah sudah atur untuk seorang demi seorang dari diri kita. Innallaha alimun khabir. Allah Maha mengetahui apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang kini sedang kita programkan untuk masa mendatang. Dan Allah menilai semua perbuatan kita, baik perbuatan yang hanya melibatkan kalbu, melibatkan kalbu dan akal, melibatkan kalbu, akal dan jasad, dan melibatkan orang yang dekat, yang jauh, yang beriman dan yang tidak beriman. Sangat penting bagi kita untuk senantiasa mempersiapkan waktu, mempersiapkan program guna meningkatkan kualitas kehidupan kita di masa-masa mendatang. Sering kita dengar para ulama yang menasihati kita dengan menggunakan ungkapan man kana yaumuhu khairan min amsih, man kana yaumuhu syarran min amsih, man kana yaumuhu mithla amsih. Siapa yang hari ini lebih baik dari masa lalu, siapa yang hari ini lebih buruk, siapa yang hari ini sama dengan masa lalu. Cuma satu yang mesti kita miliki, yaitu hari ini lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari sekarang. Itu yang disebut dengan rabih. Adapun yang sama hari ini dengan kemarin, itu adalah maghbun, merugi. Yang hari ini lebih buruk disebut mal'un, terkutuk. Hanya kepada Allah kita berharap, semoga dari waktu ke waktu hidup kita semakin berkualitas, dan amal perbuatan kita akan berkualitas. Paling tidak harus memenuhi 4 syarat. Syarat pertama, niat semata-mata karena Allah. Syarat kedua, praktiknya tidak keluar dari yang telah Allah tetapkan, yang telah Rasul contohkan, tidak melanggar aturan. Syarat ketiga, manfaatnya jelas untuk diri dan umat. Syarat ketiga, manfaat yang dicari bukan cuma untuk di dunia, tapi juga lebih-lebih lagi adalah untuk di akhirat. Semoga Allah berikan kepada kita bimbingan, taufik, hidayah, sehingga kita dapat memanfaatkan waktu, dan apabila ajal tiba, kita dalam keadaan zikir, sujud, rukuk, khusyuk padanya. Ya Rabbana, ya Tuhan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jangan Engkau biarkan kami menghembuskan nafas terakhir kecuali sedang tunduk padamu, sedang rukuk sujud padamu, sedang berjuang membela agamamu. Rabbana ya Tuhan kami mohon ya Allah, selamatkan kami dari bahaya su'ul khatimah. Berilah kami nikmat husnul khatimah. Jangan Engkau biarkan kami menghembuskan nafas terakhir kecuali disertai dengan rahmat-Mu, ampunan-Mu, ridha-Mu. Rabbana ya Tuhan kami sangat takut terancam dengan su'ul khatimah.
Memang kami belum bisa ibadah dengan benar, belum mampu bersyukur dengan sebagaimana mestinya. Namun demikian kami tidak akan putus asa. Tidak ya Allah, kepada siapa lagi kami berharap kalau bukan kepada Engkau. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma akhtim bisa'adati ajalana birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.